Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya ada sebuah kisah mistis yang diangkat dari cerita nyata yang dialami oleh Yanuar dari Batu, Kota Malang. Dia mengalami sebuah kejadian mistis ketika mendaki ke Gunung Penanggungan melalui jalur Tamiajeng, di mana dia diikuti oleh sesosok perempuan misterius dari base camp sampai ke puncaknya. Nah, ada misteri apa di baliknya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo, namaku Yanuar. Teman-temanku biasa memanggilku Yan aja, atau malah kadang cuman heh. Asliku dari Batu, Jawa Timur, kota yang dingin, adem, dan kalau pagi kadang masih suka berkabut. Kerjaanku menjadi tukang bangunan. Udah bertahun-tahun aku kerja di dunia itu. Kadang nguli, kadang mandor kecil-kecilan, tergantung proyeknya. Hidupku nggak ribet lah, asal ada nasi sama kopi udah cukup. Nah, kadang-kadang kalau lagi dapat libur beberapa hari, aku suka kabur ke gunung sendirian. Bukan karena antisosial ya, tapi karena ya enak aja gitu rasanya. Gak ada suara mesin, gak ada debu semen, gak ada teriakan kepala proyek, cuma angin, tanah, pohon, dan suara-suara aneh yang cuma alam yang tahu. Waktu itu entah kenapa, aku kepikiran Gunung Penanggungan. Gunung ini gak tinggi, cuma 1000-an meter, tapi punya banyak cerita. Katanya sih tempat pertapaan, banyak situs tua, dan katanya lagi angker. Tapi ya namanya juga gunung di Jawa, mana sih yang gak ada ceritanya? Hari H aku berangkat dari rumah sekitar jam 5 subuh. Motor tuaku, Supra X tahun jebot, masih bisa diajak lari meski kadang batuk-batuk di tanjakan. Bawa tas kecil isinya tenda, sleeping bag, air, kopi sachet, mie instan, jas hujan, sama lampu senter. Nggak banyak sih, tapi cukup lah. Jam 7 lewat dikit, aku sampai di base camp Tamiajeng. Tempatnya rapi, ada warung kecil, ada pos registrasi. Aku parkir motor, ngopi sebentar di warung, terus ngisi buku tamu. Cileh tamu. Ternyata udah ada beberapa pendaki juga pagi itu. Ada rombongan anak muda, kayaknya anak kuliahan. Rame sekali, bawa gitar. Ada juga pasangan suami istri parubaya. Salut sih aku, udah umur segitu tapi masih mau naik gunung. Setelah beres, aku mulai jalan sekitar jam 8 pagi. Suasana jalur awal masih santai. Udah pernah naik lewat sini sekali dua kali, jadi ya agak familiar. Jalurnya tanah padat, naik landai di awal, kanan kiri hutan campuran. Kadang pinus, kadang pohon tua yang aku nggak tahu namanya. Udara masih dingin, embun masih menempel di dedaunan. Baru sekitar 15 menit berjalan, aku mulai merasa ada yang aneh. Bukan yang langsung serem atau gimana gitu ya, tapi kayak hawa sejuknya itu berubah. Anginnya kayak lebih berat. Dan entah kenapa aku merasa langkah kakiku kayak didengerin. Tahu gak sih maksudnya? Kadang pas aku berhenti, ada suara ranting patah. Pas aku jalan lagi, suara itu hilang. Pas aku nengok ke belakang, kosong. Jalur pendakiannya juga melengkung. Jadi harusnya kalau ada orang, mestinya kelihatan. Tapi nggak ada sama sekali. Aku sempat berhenti, buka botol minum sambil pura-pura ngeliatin pemandangan. Padahal aslinya sih aku lagi dengerin. Sepi, tapi bukan sepi yang biasa. Sepi yang padat, kayak ada sesuatu yang diem, nunggu, ngeliatin. Ah, perasaan aja, batinku. Baru mulai juga udah mikir aneh-aneh. Mungkin karena aku sendirian, jadi pikiran mulai jalan sendiri. Beberapa saat kemudian, rombongan anak-anak kuliah itu nyusul dari belakang. Aku minggir kasih jalan. "Pagi mas," sapa salah satu dari mereka. Cewek pakai topi bucket.
Pagi, aku jawab sambil senyum. Sedikit lega juga sih lihat orang. Aku ikutin mereka dari jarak aman. Lumayan lah, jadi enggak terlalu hening. Sesekali mendengar mereka tertawa, ngobrolin hal-hal receh. Tapi anehnya, suara-suara itu kayak nggak bisa ngusir rasa ganjil yang kubawa dari bawah tadi. Dan memang semakin lama semakin jelas. Ketika di sebuah tikungan, aku melihat sesuatu. Putih, kayak kain, panjang, tapi cuma sekelebat. Sekilas doang, di antara dua pohon besar. Aku berhenti, menengok, tapi kosong. Yan, jangan halu Yan, jangan halu. Aku menggumam pelan, tapi tanganku mulai dingin. Tiba-tiba ada angin dingin banget, nyeruduk dari arah berlawanan jalur, bikin daun-daun gemerisik kencang. Rombongan di depan bahkan ada yang menengok ke belakang. Wah, anginnya ngeri ya mas, celetuk salah satu dari mereka. Aku cuma mengangguk sambil senyum, padahal aku tahu angin tadi angin yang gak biasa. Setelah rombongan itu lewat, aku memilih untuk jalan agak pelan. Aku gak mau terlalu dekat juga, biar mereka bisa punya waktu sendiri tanpa ada orang asing ngintilin dari belakang. Tapi sejujurnya dalam hati, aku merasa lebih aman ketika ada suara manusia di sekitarku. Sekarang suara mereka makin pelan, makin lama makin hilang. Sampai akhirnya, aku sendiri lagi di jalur ini. Langkah kakiku mulai berat, bukan karena capek, tapi karena perasaan. Ya, aku tahu kedengarannya klise, tapi dari semua pendakian yang pernah kulakukan, baru kali ini rasanya kayak ada yang berat di punggung ini. Bukan tas, tapi hawa. Di salah satu tikungan sebelum pos 2, aku mendengar suara kayak bisikan. Pelan, lembut, tapi jelas. Yan, katanya. Aku langsung berhenti, telingaku langsung kaku. Ku tengok ke kiri, ku tengok ke kanan. Sunyi, cuma suara daun yang jatuh sesekali. Ku tahan nafas, mendengarnya lagi. Suara itu kayak dibisikkan pas banget di belakang telingaku. Tapi waktu aku menengok, kosong, cuma batang pohon dan semak-semak. Jantungku mulai nendang dada kencang banget. Aku tidak lari. Entah kenapa, kakiku tetap jalan. Perlahan tapi pasti. Nafas mulai diatur. Aku bilang ke diri sendiri, jangan takut Yan. Mungkin kamu cuma kecapean. Mungkin cuma mengantuk. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Ketika aku sampai di pos 2, alhamdulillah ada pendaki lain. 2 cowok duduk di atas batu sedang ngopi. Salah satunya membawa terangia kecil, airnya sedang mendidih. Wah, sendirian mas? Tanya yang satunya, kulitnya agak gelap, rambut gondrong diikat. Iya nih mas, niatnya pengen sepi-sepi dikit, jawabku sambil nyengir. Mereka malah tertawa kecil. Nah lo, justru penanggungan itu kadang terlalu sepi mas. Tapi hati-hati ya, di sini suka ada yang, ya gitu deh. Ucap dia sambil ngedipin mata ke temennya. Ah, sontoloyo. Aku cuma senyum tipis. Males membuka topik horor yang jelas-jelas sudah mulai kurasakan sendiri. Aku duduk sebentar, buka air minum, iseng rokok 1 batang. Langit mulai berawan, matahari nggak sepanas tadi. Udara semakin dingin, apalagi angin dari atas mulai turun. Ketika sedang duduk, dari sudut mata, aku melihat sesuatu yang bergerak di semak belakang shelter kecil pos 2 itu. Tapi ketika aku menengok langsung, tidak ada apa-apa. Aku yakin tadi ada yang bergerak. Mas, tahu nggak? Tadi dari bawah sampai sini tuh rasanya kayak ada yang ngikutin. Aku iseng ngomong ke mereka. 2 cowok itu saling tatap. Yang gondrong ngeluarin suara. Sering mas. Aku juga dulu pertama kali naik ke sini sendirian. Ya rasanya gitulah. Gak kelihatan, tapi kerasa. Aku mengangguk pelan. Hatiku semakin tidak tenang. Tapi aku juga bukan tipikal orang yang gampang balik turun gara-gara hal gaib. Malas juga pulang ke rumah cuman buat ditanya-tanyain tetangga. Loh, kok cepet pulang Yan?
Setelah sekitar 15 menit istirahat, aku pamit ke mereka. Mereka masih mau ngecamp di sekitar pos 2 katanya. Aku lanjut naik, rencana mau camp di area puncak Bayangan sebelum ke puncak Pawitra. Kata orang-orang sih, view-nya cakep. Perjalanan lanjut, hutan semakin rapat, jalur semakin sempit, dan gangguannya juga semakin terasa. Pas di satu titik, jalur itu melewati pohon besar yang bentuknya aneh. Batangnya bercabang kayak tangan orang. Aku baru mau melewati itu, tiba-tiba angin kencang nyeruduk lagi. Kali ini benar-benar dingin. Dingin banget, sampai nafasku keluar uap. Yang aneh, ini siang-siang. Matahari juga belum ketutup total. Dan pas aku mau melangkah lagi, tiba-tiba ada suara tertawa. Pelan tapi cempreng. Suara itu datang dari depan, dari balik pohon bercabang itu. Langsung kakiku berhenti. Aku diam menahan nafas tidak bergerak. Suara itu pelan, tapi kayak masuk ke dada ini. Nggak nyaring sih, tapi bikin bulu kudukku berdiri semua. Aku melangkah pelan-pelan melewati pohon itu, tapi kosong, tidak ada apa-apa. Tapi hawanya dingin, bekas kayak tempat itu baru saja dilewati sesuatu yang bukan manusia. Aku nggak ngomong, nggak ngeluh, cuma terus jalan. Tapi kali ini, tangan kananku udah mulai ngeremes-ngeremes batu kecil yang tadi ku ambil di pos 2. Bukan buat apa-apa sih, cuma naluri, biar ada yang bisa aku pegang. Kalau tiba-tiba ada, ya gitulah. Setelah melewati pohon bercabang aneh tadi, langkahku semakin hati-hati. Jalur mulai terbuka. Tanda-tanda aku udah deket dengan puncak Bayangan. Hawa semakin dingin, langit semakin suram. Kabut mulai turun pelan-pelan menutupi pandangan ke arah bawah. Tapi di kejauhan, di antara pohon-pohon yang jaraknya mulai renggang, aku melihat sesuatu yang membuat hati sedikit lega. Tenda, warnanya oranye terang. Di sebelahnya ada satu tenda kecil berwarna biru dongker. Asap tipis keluar dari arah kompor portable. Dan di dekatnya duduk 2 orang, sepasang cowok dan cewek. Yang cowok penampilannya bersih, rapi, pakai jaket outdoor warna abu-abu, wajahnya adem, tatapannya tenang. Ada aura aneh dari dia. Bukan serem sih, tapi dalam, kayak orang yang sudah kenyang hidup. Yang cewek kulitnya putih pucat, rambutnya panjang diikat sederhana. Wajahnya ada sentuhan oriental, cantik tapi dingin kayak kabut sore itu. Aku mendekati pelan. "Permisi mas," aku menyapanya. Cowok itu menengok dan tersenyum kecil. "Silakan mas, mau camp di sini juga?" "Iya nih, kalau nggak keberatan, saya dirikan tenda agak pinggir ya." "Boleh, tempatnya masih luas," jawabnya sambil ngangguk. Aku memilih spot nggak jauh dari mereka, biar kalau ada apa-apa nggak sendirian banget lah. Aku dirikan tenda, ngecek pasak, masukin matras, terus duduk sebentar di luar sambil seduh kopi. Sambil itu aku melirik mereka. Mereka nggak banyak ngomong, tapi entah kenapa kehadiran mereka membuat tempat ini terasa aman. Walau sejenak sih. Tiba-tiba cowok itu berdiri, jalan pelan ke arahku. "Mas Januari ya?" tanyanya. Kaget dong. Iya, maaf, kita kenal sebelumnya nggak?" Dia tersenyum tipis. "Tidak, tapi kadang gunung mengizinkan kita tahu sesuatu tanpa perkenalan." Aku bengong. "Oke, ini orang aneh nih. Tapi mas harus hati-hati. Di tempat ini ada yang sedang memperhatikan." Aku merasa tenggorokanku kering. Aku belum cerita apa-apa, tapi dia ngomong kayak udah tahu semua. "Maksudnya mas?" tanyaku pelan. Dia nggak menjawab langsung, cuma duduk di atas batu datar, menyeruput tehnya. Lalu dia bicara lagi pelan-pelan tapi dalam. "Ada sebab yang lebih tua dari kaki gunung ini sendiri. Ada jejak yang tertinggal sebelum mas mendaki. Gunung hanya memanggil, tapi yang mengantar bukan gunung." Aku cuma bisa diam. Yang cewek dari kejauhan ikut menatapku. Sorot matanya dalam banget, kayak orang yang tahu sesuatu tapi memilih untuk tidak bilang.
Ayo, dirikan tenda agak lebih dekat, di tempat terbuka. Jangan terlalu dekat dengan pohon yang menghadap ke barat. Tempat itu tempat dia berdiri malam nanti, ujar si cowok lagi. Wah, nakut-nakut ini orang. Aku langsung berdiri, gak banyak tanya. Aku memindahkan tenda sedikit ke tempat yang dia tunjuk. Masih kelihatan aman, tapi lebih terbuka. Dari tempat itu aku bisa melihat langit yang mulai menggelap, kabut tipis yang semakin turun, dan anehnya bayangan samar di antara pepohonan yang mulai tidak mau hilang dari sudut mata. Langit gelap total sekitar jam 7 malam. Kabut sudah tebal banget, kadang embun turun seperti gerimis halus. Aku sudah di dalam tenda, tapi mata nggak bisa merem. Hawa dingin bukan cuma dari suhu, tapi juga dari perasaan. Rasanya itu kayak ada yang mondar-mandir di luar tenda. Nggak kelihatan, tapi ngerasa gitu. Jam 8-an suara Rohim dari luar memanggil pelan. Mas Januar, kalau belum tidur, ayo duduk sebentar sini. Kita buatkan teh hangat. Aku keluar tenda. Sementara pasangannya yang bernama Dinda sedang duduk melipat kaki di samping api kecil dari kompor portable. Wajahnya diam, tapi ada senyum ramah ketika aku duduk. Rohim duduk di sebelahku, tangannya sibuk mengaduk teh. Kami bertiga duduk dalam lingkaran cahaya kecil dari api. Sekitar kami gelap, cuma suara angin dan sesekali suara daun kering yang jatuh. Tempat ini, kata Rohim tiba-tiba, bukan cuma jalur pendakian, ini juga jalur waktu. Aku menyeruput teh dan diam saja. Banyak yang mendaki untuk naik, tapi lupa bahwa naik itu bukan cuma soal ketinggian. Kadang kita naik untuk mengingat. Aku menoleh ke dia. Mengingat apa? Dia senyum pelan. Apapun yang pernah kita simpan, bahkan yang kita sendiri nggak tahu pernah punya. Sunyi sebentar. Api di depan kami seperti bergoyang pelan-pelan, kayak mendengar obrolan juga. Mas Januar, dari awal Mas naik, ada yang ikut ya? Aku langsung kaku. Dari bawah dia menempel, tapi bukan dia yang memilih Mas, justru Mas yang membawa dia naik. Aku merasa kulitku ditarik dingin dari belakang. Saya nggak ngerti maksudnya gimana ya Mas? Dinda pelan-pelan menoleh ke arahku lalu bicara lembut. Kamu punya sesuatu dalam dirimu Mas, kayak sidik jari jiwa, dan dia yang mengikutimu mengenali itu. Dia tertarik. Rohim mengangguk. Mas punya jejak lama, sangat lama. Jejak itu bukan kutukan, tapi warisan. Dalam dirimu ada bayangan seorang lelaki, berpakaian seperti prajurit, tampan, matanya tajam, tapi wajahnya kosong, seperti orang yang kehilangan. Hah, ngomong apaan dia? Prajurit-prajurit, emangnya aku punya kodam apa? Dan dia pernah mengenal wanita itu, tapi bukan cinta yang menyatukan mereka. Ada hutang yang belum lunas, dan sepertinya Mas sedang membawa hutang itu sekarang, tanpa sadar. Aku sudah tidak bisa nyambung. Otakku muter-muter mencari penjelasan logis. Tapi di sisi lain, semua ini terasa masuk akal entah kenapa. Jadi, saya ini punya kodam gitu? Aku menebak-nebak. Rohim tersenyum kecil. Bukan tugas saya menjawab itu. Saya itu hanya pengantar pesan, penafsir, bukan pemutus. Dinda menimpali. Kadang jawaban itu nggak datang dari orang lain Mas, tapi dari mimpi atau dari pertemuan. Aku menarik nafas panjang. Teh di tangan udah tidak hangat lagi. Rohim berdiri pelan menatap ke arah hutan. Malam ini akan berat, tapi bukan untuk ditakuti, untuk disadari. Kalau Mas sanggup melewati malam ini, mungkin potongan masa lalu itu akan bicara sendiri. Dia menoleh ke arahku, matanya dalam banget. Jangan percaya semua yang Mas lihat, tapi juga jangan abaikan semua yang Mas rasakan. Setelah itu mereka diam. Api meredup, angin mulai lebih dingin. Dan di antara desah kabut malam, aku mulai mendengar suara langkah dari arah pohon yang Rohim bilang jangan dekati.
Sekitar jam setengah 11 malam, aku masuk ke tenda. Tubuhku capek, pikiran berat, tapi nggak tahu kenapa, mata susah banget merem. Tiap kali ku pejamkan mata, bayangan wajah pucat dengan rambut panjang itu muncul lagi. Kadang di balik pohon, kadang di luar tenda, kadang tepat di depan wajahku. Aku memaksa tidur, pura-pura cuek. Tapi nggak lama kemudian, terdengar suara langkah, membuatku menahan nafas. Langkah itu jalan pelan di luar tenda. Gak cuma sekali, tapi muter-muter, seolah-olah ada yang ngelilingin tenda ini. Aku pengen memanggil Rohim, tapi tenggorokanku keluh. Dan tiba-tiba suara itu berhenti, tepat di depan pintu tenda. Ku pejamkan mata, jantung terasa digedor-gedor. Tiba-tiba terdengar suara resleting tenda bergerak sendiri. Aku membuka mata dan gelap. Tapi entah bagaimana, aku tahu itu bukan mimpi. Aku bisa merasakan dinginnya malam, bau tanah, dan suara nafasku sendiri. Sosok itu muncul. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya bolong. Tapi anehnya, dia nggak langsung nyeremin. Dia berdiri diam menghadap ke arahku. Lalu pelan-pelan, tenda ini berubah. Langit menjadi merah, pohon-pohon menjadi kering kerontang. Dan aku tiba-tiba sudah berdiri di tempat yang asing. Kayak semacam dusun tua yang hilang dari peta. Tapi semuanya kabur, kekuningan seperti lukisan yang rusak. Di kejauhan ada seorang lelaki, berdiri tegak, pakai pakaian prajurit, badannya tegap. Wajahnya mirip aku, tapi lebih keras. Sorot matanya penuh dendam. Di belakangnya ada perempuan, sama seperti kuntilanak yang mengikutiku. Tapi kali ini bukan dalam wujud hantu. Dia manusia yang cantik, mengenakan kebaya merah dan menatap lelaki itu dengan luka di matanya. "Aku sudah menunggumu," katanya lirih. "Tapi kau tidak kembali." Si prajurit itu diam lalu berkata, "Negeri ini butuh aku." Wanita itu tiba-tiba menangis. "Dan aku, siapa di matamu?" Lalu kabut datang. Segala hal di sekitarku kabur. Suara teriakan, suara tangisan, dan satu bisikan pelan. "Utangnya belum lunas." "Edan, perasaan aku gak punya utang." Bentar, kayaknya ada deh utang di warung kopi. Waktu itu 27.000. Masa iya itu ditagih? Aku terbangun, duduk tegak di dalam tenda. Nafas ngos-ngosan, dadaku basah keringat. Langit di luar sudah mulai biru tua menjelang subuh. Aku keluar dari tenda dan tempat itu kosong. Tenda Rohim dan Dinda sudah tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada sisa api. Bahkan tanah di bekas tempat tenda mereka berdiri lempeng, seolah nggak pernah diinjak siapapun. Aku berdiri lama di sana. Nggak ngerti deh. Mentari baru naik segaris ketika aku beres-beres tenda. Hawa gunung masih dingin, tapi sejuknya tidak seangker malam tadi. Langit cerah, awan berarak pelan. Tapi di dalam dadaku masih ada sesak yang tidak bisa dijelaskan. Aku berdiri lama di tempat tenda Rohim dan Dinda berdiri semalam. Kosong, gak ada bekas pasak, gak ada jejak kaki, gak ada plastik sampah. Bersih, bahkan rumput di bawahnya berdiri tegak, seolah tidak pernah ada yang menginjaknya. Rasanya kayak semua itu cuma mimpi. Tapi teh hangat yang tadi malam aku minum masih terasa di lidah. Aku pun mulai turun. Jalurnya jelas, tanah kering, batu-batu kecil, suara burung di kejauhan. Tapi beberapa langkah dari titik awal, ada yang aneh. Aku melihat pohon bercabang aneh yang tadi malam juga kulewati ketika naik. Padahal sekarang harusnya jalur turun. Awalnya aku pikir cuma mirip. Aku pun lanjut jalan. Tapi 15 menit kemudian pohon itu muncul lagi. Aku pun mulai waspada. Aku berbalik arah, mencoba mencari jalur lain. Tapi nggak peduli ke arah mana aku berjalan, selalu saja kembali ke pohon bercabang itu. Sejam sudah muter-muter, keringat dingin mulai mengucur. Ini bukan nyasar biasa. Ini kayaknya disesatkan deh. Langit yang tadi cerah mulai ketutup kabut tipis. Sunyi, bahkan suara burung sudah menghilang.
Angin berhenti, udara menjadi berat, kayak penuh sesuatu yang ngambang di sekitarku. Aku pun duduk dengan nafas yang ngos-ngosan. Mau teriak, tapi kayak nggak ada yang bisa mendengar. Sampai akhirnya, langkah kaki pelan tapi pasti dari balik kabut dan muncul seseorang pelan-pelan. Dan waktu wajahnya terlihat jelas, aku langsung berdiri. Itu Rohim, dia sendirian. Mukanya datar, tapi matanya tajam. Dia membawa tongkat kayu panjang dan badannya penuh debu, seolah habis jalan jauh dari tempat yang tidak diketahui. "Mas, ikut saya yuk. Jangan nengok ke belakang ya." Aku tidak banyak tanya, langsung mengikutinya. Dia jalan pelan tapi pasti, melewati jalur yang aku yakin tadi tidak ada. Jalan tanahnya lebih sempit, tapi udaranya mulai terasa berbeda. Entah bagaimana, hawa sesak tadi pelan-pelan hilang. Setelah sekitar setengah jam jalan tanpa suara, kami berhenti di pinggir batu besar. Rohim duduk sambil melihatku. "Kadang, gunung bukan menyesatkan, tapi sedang mengetes. Mau lihat seberapa teguh langkahmu, seberapa yakin kamu pada jalanmu. Tapi kalau kamu ragu, gunung akan memutarkanmu ke tempat yang sama sampai kamu siap." Aku duduk masih ngos-ngosan. "Mas, apa sebenarnya yang ngikutin saya itu yang menyesatkan sekarang?" Tanya ku lirih. Rohim tersenyum samar. "Gunung ini bukan cuma tumpukan batu dan pohon. Ini tempat berkumpulnya banyak cerita, banyak jiwa, banyak sisa. Kadang mereka bukan ingin menakut-nakuti, tapi ingin dikenang." Aku nekat bertanya lagi, "Tapi kenapa saya?" Dia diam lama, lalu berkata, "Karena bukan masnya yang mencari dia, tapi dia yang kenal kamu lebih dulu." "Siapa sih maksudnya?" Rohim menatap langit. "Kalau kamu pengen tahu jawabannya, jangan cari keluar, carilah ke dalam. Sebab kadang kita bukan sedang dihantui, kita sedang diingatkan." Dia berdiri. "Turunlah mas, jangan lupa pamit sama gunung ini. Gunung itu punya telinga dan ingatan." Setelah itu dia jalan masuk ke balik kabut. Aku buru-buru mengikutinya. Tapi 5 langkah setelah itu dia hilang. Aku pun sendiri lagi. Tapi jalur turun sudah jelas di depan mata. Dan kali ini tidak ada yang menghalangi. Jalur turun semakin jelas, hutan mulai terbuka. Suara motor dari kejauhan mulai terdengar samar. Rasanya seperti baru keluar dari lorong panjang yang gelap. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa lega, seperti ada yang belum selesai. Langkahku semakin cepat, ingin cepat-cepat menyentuh base camp, duduk minum es teh manis, terus meninggalkan semua kejadian absurd ini. Tapi pas aku menengok dan belok ke tikungan terakhir sebelum jalan berbatu ke base camp, kakiku otomatis berhenti. Di tengah jalur setapak berdiri sosok perempuan, rambut panjang, gaun putih kotor, berdiri membelakangiku, diam kaku. Aku tahu betul siapa dia. Tenggorokanku kering, pengen balik, tapi badan gak mau nurut. Dia pelan-pelan menoleh, wajahnya pucat seperti biasa, tapi kali ini matanya tidak kosong, justru kayak penuh rasa sedih. Bibirnya terbuka, dan dia bicara untuk pertama kalinya sejak aku melihat dia dari awal pendakian. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. "Aku tidak marah kepadamu. Kau sudah memilih jalanmu, tapi kau harus tahu, jalan itu belum selesai." Aku merasa dunia di sekitarku berhenti. Suara motor dari kejauhan hilang, angin berhenti, segalanya hening. Lalu dia melangkah pelan ke arahku. Aku mundur setapak, tapi tidak berlari. Dia berhenti sekitar 3 meter dariku lalu bicara lagi. "Kau bukan milikku, tapi kau membawa jejaknya." Aku ingin bertanya, "Jejak siapa? Apa maksudnya?" Tapi lidah ini beku. Dia melangkah mundur, lalu tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang menguap tertiup sinar matahari, sampai akhirnya hilang. Aku berdiri lama di sana, nafas berat, tapi tidak ada rasa takut. Yang tersisa cuma kebingungan dan pertanyaan.
Sampai akhirnya aku sampai juga di base camp. Suasana di sana ramai. Ada beberapa pendaki yang sedang siap-siap naik. Suara obrolan, motor, bahkan penjual kopi di warung pinggir jalan membuat suasana menjadi hidup lagi. Aku pun mencari Rohim dan Dinda. Muter-muter bertanya ke beberapa pendaki yang tadi malam naik bareng. Kutunjukkan ciri-ciri mereka, tapi semua menggelengkan kepala. Seolah mereka berdua cuma cerita di dalam mimpiku. Atau lebih tepatnya, cerita yang dikasih lihat ke aku tanpa izin untuk mengerti sepenuhnya. Aku duduk di bangku panjang warung, pesan teh manis, memandang jalur ke atas yang samar-samar masih terlihat dari celah-celah pepohonan. Dan di saat itu, satu hal yang aku sadari. Semua pertanyaan tidak harus dijawab, tapi semua jejak pasti punya asal. Dan kadang asal itu ngikutin kita pulang. Setelah semua kejadian itu, aku akhirnya pulang ke rumah di Kota Batu. Badan masih capek, tapi pikiran lebih capek lagi. Setiap malam, mimpi tentang wajah wanita itu datang lagi. Kadang samar, kadang jelas. Dan yang paling membuat tidak tenang, aku merasa kayak sebagian dari diri ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Suatu sore ketika aku sedang duduk di serambi rumah sambil melihat langit sore yang temaram, kakekku duduk di sampingku. Diam-diam, beliau itu udah sepuh, tapi matanya masih tajam dan entah kenapa penuh pengetahuan. "Ada yang ngikutin kamu ya, Yan?" katanya tiba-tiba. Lah, kaget dong, tapi nggak langsung menjawab. "Di gunung," lanjutnya tanpa melihatku. Aku pun pelan-pelan mengangguk, lalu bercerita semuanya. Dari awal pendakian, tentang suara-suara, penampakan sosok wanita, sampai tentang Rohim dan Dinda. Dan pertemuan terakhirku dengan wanita misterius itu. Ketika cerita selesai, kakek terdiam lama. Dia merokok pelan, matanya nanar ke arah sawah yang mulai gelap. "Aku sudah lama curiga," katanya. Aku pun menengok. "Kamu itu bukan cuma cucuku, Yan. Kamu itu warisan. Tapi bukan warisan benda. Kamu warisan jiwa. Dan jiwa itu nggak mati meskipun badan musnah." "Apa maksudnya lagi ini?" Kakek lalu menarik nafas panjang. "Di tubuhmu itu ada sesuatu, Yan. Bukan penunggu yang jahat. Tapi dia juga bukan jin biasa. Dia prajurit. Dulu dia manusia. Tapi di akhir hayatnya, dia memilih bersumpah mengabdi sampai akhir zaman. Bukan untuk dunia, tapi untuk rajanya. Sumpah itu membekas, tidak hilang ketika dia mati. Dan jiwanya akhirnya menjadi sosok jin pelindung." Aku merinding, tenggorokanku kering. "Terus hubungannya sama wanita itu apa, Mbah?" Simbah menggeleng pelan, tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Wanita itu dulunya putri kerajaan. Dia kekasih si prajurit. Mereka berjanji untuk kabur bersama, meninggalkan istana dan menikah di suatu desa, hidup biasa seperti orang-orang. Tapi sang raja tahu, dan sang prajurit lebih memilih mati di medan perang demi kehormatannya, daripada lari bersama putri dan lari dari sumpahnya. Putri itu terus menunggu, tapi prajuritnya tidak pernah datang. Dia mati. Dan sejak itu, arwah si putri tidak pernah tenang. Dia mencari bukan si prajurit, tapi wadah barunya." Maksudnya aku, Mbah?" "Ya, kamu itu bukan dia, tapi darah dan jiwanya sudah bersemayam di dalammu. Tanpa kau minta dan tanpa kau tahu. Mungkin karena leluhur kita pernah bersinggungan, atau karena garis jiwamu selaras dengannya." "Tapi kenapa dia malah gangguin aku? Padahal kan bukan aku yang janji." Simbah senyum samar. "Karena cinta. Dia itu menunggu, Yan.
Dia cuma ingin kepastian. Dan mungkin si prajurit dalam dirimu masih belum bisa bilang apa-apa. Angin sore berhembus pelan, daun pisang berdesir, dan entah kenapa aku merasa wanita itu belum pergi. Bukan untuk menakuti, tapi karena luka yang tak sempat sembuh. Setelah cerita tentang wanita itu selesai, aku masih duduk terpaku. Tapi ada satu sosok lagi yang terus terbayang di kepalaku, Rohim. Aku pun langsung menceritakan itu pada Simbah, tentang betapa misteriusnya dia, cara dia ngomong yang dalam, kayak sampai ke jiwa, tentang Dinda, wanita keturunan Tionghoa yang selalu diam, tapi matanya menyimpan langit, dan tentang kejadian ketika aku disesatkan, lalu Rohim muncul dan menyelamatkan. Dia itu kayak bukan orang biasa, Mbah, kataku pelan. Simbah tidak menjawab langsung. Matanya menerawang jauh ke kaki langit. Ada manusia yang hidup di antara dunia, tapi hatinya sudah berada di balik tirai kenyataan, kata Simbah. Rohim mungkin salah satunya. Orang seperti dia itu tidak muncul setiap saat, Yan. Mereka lahir dengan pemahaman yang gak bisa dipelajari dari buku atau sekolah. Mereka mengerti bahasa alam. Mereka bisa membaca gerak angin, isyarat tanah, bahkan bisikan roh yang tak terlihat. Simbah menarik nafas panjang. Mereka nggak selalu hidup di satu tempat. Kadang muncul di gunung, kadang di desa, kadang dalam hidup orang yang sedang butuh petunjuk. Tapi yang pasti, mereka datang bukan untuk menyelamatkan. Mereka datang hanya untuk mengingatkan. Merinding lagi jadinya. Aku pun terdiam lama. Rasanya ada yang mengalir dari dada ke kepala. Dingin tapi juga hangat. Jadi menurut Simbah, aku bakal ketemu dia lagi nggak? Simbah tersenyum kecil. Kalau kamu sudah siap. Matahari mulai turun ke balik gunung. Warna langit berubah jingga tua. Dan dalam keheningan itu aku sadar, pendakian ke Gunung Penanggungan itu bukan perjalanan pertamaku, tapi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Perjalanan menuju jati diri, dan mungkin menuju janji yang belum lunas. Nah, itu dia cerita untuk episode kali ini. Pengalaman Yanuar dari Kota Batu yang mendaki ke Gunung Penanggungan dan akhirnya memiliki pengalaman yang tak biasa. Apakah ada cerita selanjutnya dari Yanuar? Semoga sempat dituliskan ya. Kita tunggu saja apakah ada cerita lanjutannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Tapi jangan lupa tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.